Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mencoba menjelaskan tentang alat ukur tahanan tanah menggunakan alat tester. Di sini bisa terlihat dari bagian perlengkapan alat tester ada kabel 3 warna, merah, kuning, hijau, dan alat tester sendiri serta batang besi sebagai pasak pembantu nilai tahanan pembumian yang akan kita ukur. Di sini bisa terlihat alat testernya. Di kiri atas ada 3 terminal E, P, C. E outplace nanti dihubungkan ke elektroda batang pembumian untuk mengetahui nilai tahanan pembumian. P dan C sebagai pendukung untuk membantu memperjelas nilai tahanan pembumian yang akan kita ukur di terminal E. P potential peak, C current peak. Di bawahnya ada galvanometer. Di sini sebagai indikator hasil pengukuran alat tester ini. Di sini bisa terlihat skalanya ada baterai, ada volt, dan juga ohmmeter. Di bawahnya ada switch atau saklar geser. Ada 3 keadaan. Di sini ada baterai B, volt V, ohm tahanan pembumian. Dalam switch ini akan kita ukur nantinya di indikator galvanometer seperti B ya. Kita coba B, baterai. Di sini ada push on. Push on ini selalu ditekan kalau kita ingin melakukan pengukuran. Misal di switch B, kita coba tekan baterai. Nah, indikator galvanometer menunjukkan baterai ada. Untuk mengetahui nilai yang baterai yang ada di alat tester ini. Dari indikator galvanometer menunjukkan sepertiga baterai masih ada di tester ini. Untuk V, untuk mengetahui tegangan tahanan pembumian nanti bisa diukur, dan tegangan serta ohmmeter untuk mengetahui tahanan pembumiannya dengan menekan push button juga. Di samping kanan ada piringan ohmmeter atau dikenal dengan potensionya. Di sini untuk membantu dari pembacaan yang ada di galvanometer untuk mengetahui nilai realnya tahanan pembumian yang kita ukur. Misal dari galvanometer menunjukkan arah jarum menyimpang ke kiri, nanti disesuaikan dengan piringan yang berlawanan arah untuk mencapai titik 0. Dari titik 0 ini akan kita lihat di piringan ohmmeter. Nah, ini nilai yang ada di piringan ini menunjukkan hasil nilai tahanan pembumian sebenarnya. Oke, berikutnya akan jelaskan kabel. Di sini ada 3 warna kabel. Ada hijau, kuning, dan merah. Masing-masing kabel ini akan dihubungkan ke terminal EPC. Untuk hijau dihubungkan ke terminal E atau outplace, yang ujung satunya dihubungkan ke tahanan pembumian yang akan kita ukur. Sedangkan kuning ini dihubungkan ke terminal P potential peak, dan ujung lainnya ke pasak besi sebagai pendukung untuk mengetahui tahanan pembumian di terminal E. Untuk merah sendiri ini dihubungkan ke terminal C atau current peak, dan ujung lainnya juga ke pasak. Bisa tergambar di sini. Sini ada kabel green, yellow, red. Green sendiri untuk elektroda pembumian yang akan kita ukur, dan untuk yellow dan red masing-masing dihubungkan ke pasak besi sebagai pembantu untuk memperjelas nilai yang ada di terminal E. Jarak masing-masing EPC E ke P 5 meter, sedangkan EC harus lebih dari 10 meter atau 5 meter untuk memperjelas beda potensial dari nilai untuk terminal E atau elektroda pembumian yang akan kita ukur. Demikian perkenalan alat untuk membantu proses perhitungan nanti atau simulasi. Terima kasih.
Dan perkenalan alat attester ini beserta komponen-komponen pendukungnya. Dan selanjutnya mari kita saksikan demonstrasi di lapangan. Oke, kita akan melakukan demonstrasi di lapangan. Seperti yang terlihat di sini ada grounding dari penangkal petir yang ada pada gedung asrama. Kita akan mengukur tahanan pembumian yang ada di gedung ini. Oke, pertama-tama kita hubungkan kabel hijau menuju ke alat ini pada terminal E. Langsung dihubungkan ke pentanan yang akan kita ukur. Oke, berikutnya kabel kuning ini sebagai pembantu elektroda. Di sini menggunakan batang besi atau dengan pasak. Kita pasang di terminal P potential speak dengan jarak 5 meter. Oke, selanjutnya dari kabel merah akan dihubungkan ke terminal C atau current peak, dan ujung satunya dihubungkan ke batang besi atau pasak sebagai pendukung untuk mengetahui nilai tahanan yang akan kita ukur. Untuk jaraknya dari terminal E ke terminal P sekitar lebih dari 10 meter. Di sini untuk mengetahui beda potensial yang lebih jelas supaya nilai yang dihasilkan dari tahanan pembumian menjadi jelas, bisa terukur. Oke, dari penyambungan 3 terminal EPC, E untuk tahanan pembumiannya dan PC untuk tahanan pendukung. Di sini terlihat dari hasil pengukuran kita harus mengeset ini dulu ke arah ohm. Kita mengukur tahanan pembumian ya. Oke, kita harus menekan push on untuk mengetahui tahanan pembumiannya. Kita men-set dari nilai ini yang mendekati 0. Kita lihat di galvanometer udah mendekati 0 ya. Wah, udah mendekati 0. Berarti tahanan pembumian sudah terbaca di piringan ini, yakni 5 ya. 5 ohm. Berarti tahanan pembumian yang ada di asrama ini sebesar 5 ohm nilainya. Nah, demikian hasil demonstrasi di lapangan. Dari hasil percobaan kita, ternyata kita mengukur tahanan pembumian yang ada di gedung asrama terbukti hasilnya 5 ohm sesuai standar UIL 2000 bahwa tahanan minimal untuk tahanan pembumian sebesar 5 ohm atau lebih kecil dari 5 ohm. Terima kasih.